Selamat siang Bu Ain, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Pak Debi. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, sehat. Pak Debi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ain, luar biasa sehat hari ini. Oke. Ya Bu Ain, kemarin sekitar 3 hari yang lalu ya Bu ya, kita ada sedikit pertemuan ya, kita berbicara di mana di saat itu saya menyampaikan bahwasannya saya mendapatkan tugas ya untuk melakukan supervisi di kelas Bu Nur Ain ya. Nah, kemudian dalam supervisi itu nantinya ya, supervisi akademik nanti ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama berobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Di mana ya pada siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan praobservasi. Ya, kita berdiskusi, kemudian bertukar pikiran mengenai kesiapan ibu untuk melaksanakan supervisi nantinya Bu Ain ya. Kemudian tentunya harapan dari pelaksanaan supervisi ini supaya proses pembelajaran bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Tentunya juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Ain sendiri baik secara akademik, kemudian pengetahuan serta pengalaman dalam proses pembelajaran. Baik Bu Ain, untuk percakapan kita hari ini, kalau boleh tahu ya, atau saya ingin tahu kira-kira apa harapan dari Bu Ain terkait pertemuan kali ini. Baik, terima kasih ya Pak Dewi atas kesempatannya. Jadi harapan saya dari kegiatan kita pada hari ini seperti yang sudah tadi Pak Dewi jelaskan, itu pertama saya merasa senang sekali karena Pak Dewi tadi sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi objek observasi Bapak terkait kelas nanti. Kemudian saya berharap dari kegiatan ini saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Kemudian lagi saya juga akan memanfaatkan kesempatan ini nantinya dengan Bapak untuk mendiskusikan tentang bagaimana persiapan modul ajar yang sudah saya buat. Demikian Bapak. Oh iya, ya sesuai sekali Bu ya. Jadi tujuan kita hari ini berdiskusi tentang persiapan intinya Ibu ya. Kira-kira Ibu nanti di saat Ibu pada proses pembelajaran, materi apa yang ingin Bu Ain sampaikan ke siswa? Jadi nanti saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia di kelas 11 ya Pak. Itu terkait dengan materi teks hikayat. Jadi lebih spesifiknya saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai di dalam teks hikayat Pak ketika observasi nanti. Oke, berarti nanti terkait materi nilai-nilai dan teks hikayat yang berdasarkan unsur lokal. Betul ya, Pak, betul. Unsur lokal tentu ada tujuan pembelajaran nih Bu ya. Okay. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa Bu tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajarannya ini selain mereka mengetahui tentang nilai-nilai hikayat, mereka juga akan mampu menganalisis nilai-nilai tersebut berdasarkan unsur lokalitasnya Pak. Jadi nanti spesifiknya kami akan menggunakan hikayat yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Demikian Pak untuk tujuan pembelajaran. Berarti luar biasa Ibu ya. Kalau tuh saya dalami lagi Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini dalam area apa saja yang akan dikembangkan? Jadi ketika saya observasi nanti, ketika mempelajari tentang nilai-nilai observasi, saya akan lebih fokus kepada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan Pak kepada mereka kelas. Baik Bu ya, jadi luar biasa ya. Yang nanti yang akan Ibu kembangkan adalah untuk meningkatkan ya Bu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Ibu nanti apa saja yang akan Ibu persiapkan atau mungkin sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya, termasuk model pembelajaran. Silakan ya. Baik. Jadi saya sudah menyiapkan tentu saja modul ajar ya Pak. Saya sudah menyiapkan modul ajar berdiferensiasi yang sudah juga saya integrasikan dengan KSE. Jadi nanti ketika saya melaksanakan observasi, saya menggunakan modul berdiferensiasi dengan integrasi KSE dengan model pembelajaran project based learning. Jadi di sini nanti saya akan memastikan siswa dapat mengikuti dan pembelajaran dengan kritis seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah Ibu ya.
kemudian tentunya ada strategi Bu ya. Nanti strategi apa yang Ibu akan gunakan dalam RPP yang akan Ibu gunakan? Strategi pembelajarannya berdiferensiasi Pak. Jadi di kelas yang akan saya masuki ini itu saya sudah mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar, yaitu ada audio dan visual. Nah jadi sehingga nantinya ketika proses pembelajaran anak-anak yang audio itu akan saya arahkan untuk menonton tayangan berupa video. Kemudian anak-anak yang visual itu juga saya sediakan buku ya Pak. Jadi mereka akan membaca hikayat dari buku. Seperti itu Pak Dewi. Oke, luar biasa. Kemudian Ibu nanti ya Bu, jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan tadi yang seperti yang Ibu Ain jelaskan, gaya belajar yang tentunya berbeda ya Bu antar siswa. Betul Pak. Kemudian tentunya saya sudah tidak sabar Ibu ya untuk melihat nanti proses pembelajaran yang Ibu Ain lakukan. Dan setelah saya mendengar apa yang sudah Bu Ain jelaskan terkait persiapan Ibu, kemudian termasuk strategi, alat peraga, kemudian juga model pembelajaran tadi, tentunya saya ingin tahu kapan Ibu akan melaksanakan prosesnya. Jadi kebetulan ini besok saya ada jadwal sih Pak di kelas 11 TJK, di kelas 10 TJKT. Oh ya 10. 10. Jadi mungkin besok ya Pak untuk kegiatan observasinya. Oke, besok berarti hari Rabu ya Bu ya? Iya hari Rabu. Oh, jadi nanti pada hari Rabu ya besok saya akan datang ke kelas Bu Ain. Izin Bu ya, Iya, saya akan melakukan supervisi. Nanti tentunya saya dalam pelaksanaannya akan melihat berbagai hal. Kemudian juga nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian semuanya selesai, kita akan lanjut dengan kegiatan pasca observasi. Siap, Pak. Ya. Nanti pada pasca observasi tersebut mungkin kita akan didampingi oleh pengajar praktik ya Ibu Lili Setiana. Terakhir Ibu, kira-kira ada yang ingin Ibu tanyakan, atau kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil kita diskusi hari ini? Oke, baik Pak. Jadi yang saya dapatkan tentu saja biasanya kan kalau untuk supervisi kita dilakukan langsung oleh kepala sekolah ya Pak ya, sebagai asesor. Dan kali ini oleh Pak Debi, jadi saya merasa jadi lebih mampu untuk menyampaikan apa-apa tadi yang sudah saya siapkan. Saya bisa juga berdiskusi dengan Pak Debi bagaimana persiapan modul ajar, kemudian bagaimana model dan strategi pembelajaran. Jadi saya berharap saya mendapatkan banyak hal sekali Pak hari ini. Jadi mungkin nanti besok ketika observasi mungkin saya akan mendapatkan lebih banyak lagi saran atau hasil dari Pak Debi ke saya sebagai umpan balik seperti itu Pak, diharapkan gitu. Ya Ibu, jadi tentunya kita sampai ketemu besok Ibu ya. Terakhir saya terima kasih sama Bu Ain ya sudah bersedia ya berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih juga atas waktu yang Ibu Ain berikan ya. Kemudian sampai ketemu besok. Ya, baik, terima kasih Pak. Insyaallah besok saya siapkan dengan baik persiapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Debi. Terima kasih Bu Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak Ibu kelas 10 TJKTA pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Berarti siap untuk belajar di hari ini ya? Ya. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas, Ibu mohon untuk keluar kelas atau waktu keluar kelas memimpin kita berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini? Aduh. Siapa nak? Dan sama? Alvin. Namanya apa nama? Gali, namanya apa? Gali sakit. Ikri. Siapa lagi? Kalvin ya? Kalvin kenapa nak? Kalvin. Oke, baik. Berarti yang lainnya lengkap ya? Obrolan kita hari ini. Ya, baik. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, coba ibu mau bertanya dulu. Ibu mau bertanya. Kalian ingat-ingat lagi, mungkin dari kemarin atau tadi malam atau tadi sebelum berangkat sekolah, kira-kira kalau ibu tanya apa yang kalian rasakan sekarang ya, sebelum kita memulai pembelajaran ya, berkaitan dengan emosi kalian, kira-kira apa yang kalian rasakan saat ini? Bahagia, bingung. Yang sedih, Bayu, yang sedih kenapa Bayu? Indonesia kalah selalu. Ya. Jadi kamu berempati sekali dengan Indonesia ya. Berapa skornya? 2-1. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan 0 ya. Nah, kalau yang bahagia tadi, siapa yang bahagia tadi? Rahmat, kenapa jadi bahagia? Kenapa jadi bahagia hari ini? Mendapatkan apa? Enggak ada Bu. Enggak ada namanya Nah, jadi perasaan Rahmat hari ini gimana? Biasa aja, Bu. Biasa aja. Terus tadi yang apa tadi yang kalian lagi apa perasaan apa tadi yang dengar? Bingung. Ya. Bingungnya kenapa? Bingung. Ketinggalan mau jajan apa gimana? Jadi bingung mau belanja apa nanti ya. Ya baik. Jadi tadi ada yang sedih karena Indonesia kalah, ada yang bahagia, ada yang biasa aja, ada yang bingung. Berbagai emosi itu kita kesampingkan. Sekarang kita bersiap untuk fokus memulai pelajaran pada hari ini. Oke, baik. Mungkin nanti berkenaan dengan rasa sedihnya nanti ya Bayu ya. Mudah-mudahan nanti kan pertandingan selanjutnya Indonesia bisa menang lagi. Nah ya, kan kekalahan itu hanya kemenangan yang tertunda. Ya kan? Oke, baik. Sebelumnya kita belajar tentang apa nam? Tentang hikayat. Oke, kalau misalnya ibu tanya, ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari hikayat? Tangan? Ya, silakan. Naura. Dari Melayu. Ya. Sastra lama yang berasal dari Melayu. Ya, betul? Oke, terus ibu ingat materi yang telah lalu lagi berkenaan dengan karakteristik hikayat. Siapa yang bisa menyebutkan satu dulu apa yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari selain Naura yang lain? Coba. Ya gimana Heldi? Tidak logis atau tidak masuk akal ya. Oke, silakan. Berkisah seputar kerajaan atau istana sentris. Ya, silakan. Ada ilmu magisnya. Ada bercerita tentang ilmu magis, kebatinan, mantra-mantra dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya. Baik, berarti masih ingat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita, yaitu mengenai apa ini ya? Iya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian nantinya diharapkan akan mampu menganalisis atau menyebutkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat yang nantinya akan kita pelajari pada hari ini. Ya, baik. Sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan sebelum ibu lanjutkan ke materinya?
Makasih ya, makasih ya. Ya, materinya menganalisis nilai-nilai teks hikayat ya. Ya, kemarin kita sudah sempat diskusi, kita sepakati hikayat ini sifatnya apa kemarin, masih ingat? Sifatnya apa? Nyata atau gimana? Sifatnya fiktif. Berarti hikayat ini sebenarnya rekayasa ya. Lalu kalau hikayat ini rekayasa, buat apa kita belajar hikayat jadinya? Kan kita jadinya mau pelajari hal yang tidak benar-benar ada seperti itu kan? Nah, lalu apa kira-kira? Kenapa kita harus belajar hikayat jadinya? Iya, karena berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Walaupun sebenarnya hikayat itu adalah cerita yang fiktif, rekaan, tidak nyata, tapi kita bisa belajar dari sebuah hikayat, yaitu kita bisa mengambil nilai-nilai dari sebuah hikayat. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan nilai, ya. Bisa dilihat, boleh dibacakan oleh Farah coba. Apa itu nilai? Silakan Farah. Nilai adalah sesuatu yang berharga dan pasti menunjukkan kualitas dan kehidupan dari manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra termasuk hikayat, terdiri dari nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, dan nilai pendidikan. Iya. Jadi apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Kalian sekolah belajar mengerjakan tugas, pasti oleh guru dikasih nilai. Tujuan kalian belajar setiap semester kalian dapat yang namanya raport kan, ada nilainya kan. Walaupun nilainya mungkin ada yang dalam bentuk angka, ada yang dalam bentuk predikat, tapi itulah yang menunjukkan kualitas kita. Yang bahasa Indonesianya dapat 5, dengan yang bahasa Indonesianya dapat 8, lebih bangga yang mana? Bangga yang 8, bangga yang 5 Bu, karena dari hasil kejujuran kayaknya. Nah itu kembali lagi ke nilai-nilai tadi ya. Jadi nilai itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan angka ya, tapi nilai tadi adalah sesuatu yang berguna bagi diri kita, seperti itu. Nah, jadi ada 4 nilai yang akan kita pelajari hari ini dalam sebuah hikayat, yaitu yang pertama ada nilai pendidikan, kemudian ada nilai religius, ada nilai moral, dan nilai pendidikan. Jadi 4 nilai ini yang hari ini akan kita analisis dalam sebuah teks hikayat. Ada pertanyaan dulu dari pengertian nilai? Ya. Baik. Mana? Itu nilai pendidikannya berapa? Ada 20. Nilai pendidikan. Oh iya, ibu aja berarti ini baik. Ya, makasih koreksinya ya. Ya, baik. Ya, cuma tertulis 2 kali. Gak apa-apa. Ada lagi? Ada? Kita lanjut ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengertian masing-masing nilai tersebut. Masuk kan? Ya, nilai yang pertama adalah nilai pendidikan. Boleh silakan Abraham dibacakan apa sih yang dimaksud dengan nilai pendidikan? Silakan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Iya. Nilai pendidikan itu adalah yang berkaitan dengan semangat dan kemauan seseorang untuk belajar secara sadar. Artinya tidak ada paksaan ya. Ya insya Allah yang kita lakukan hari ini, yang kalian lakukan hari ini, datang ke sekolah, fokus belajar, itu mengandung nilai pendidikan karena
kebaikan yang berkaitan dengan nilai semangat belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam hikayat. Oke. Sekarang nilai yang kedua, silakan dibacakan lagi oleh Adrian. Nilai religius sekarang. Dari kata religius kita sudah tahu ya. Nilai religius itu adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, apapun agamanya, ya. Jadi ketika kita membahas tentang nilai religius, berarti kita akan berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, ya, ibadah. Nah, misalnya kita sebagai yang beragama Muslim, berarti nilai religius berkaitan dengan ketika kita sholat, mengaji, kemudian ketika kita bersedekah, misalnya. Begitu juga dengan yang beragama non-Muslim, nilai religiusnya apa? Misalnya ketika melakukan kebaktian, pergi ke gereja dan lain sebagainya. Itu ya nilai yang kedua. Dari nilai pertama dan nilai kedua dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum itu lanjut? Paham ya? Pengertiannya ya? Paham. Oke. Lanjut nilai yang ketiga, silahkan dibacakan lagi oleh teman kita Agung. Silahkan. Ya, kalau nilai moral adalah suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebaikan yang bersifat praktis. Kalau kita bicara moral, ini cakupannya luas ya. Moral ini segala sesuatu hal yang berkaitan dengan baik, buruk, apalagi benar, salah. Ini berarti cakupannya lebih luas dari dua nilai yang di atasnya, karena berkaitan dengan nilai moral, kebenaran, kebaikan, keburukan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau nilai moral kan banyak, ada kejujuran, ada kebenaran, tanggung jawab, disiplin. Nah, itu kan berkaitan dengan nilai moral ya. Kemudian yang terakhir lagi ada nilai apa di situ? Nilai sosial. Seperti apa nilai sosial? Silakan Adrian. Nilai sosial adalah prinsip maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Prinsip atau keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Apa yang kita yakini yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Ingat, kita adalah makhluk sosial, bukan individual. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bisa Bu, saya introvert misalnya. Saya bisa Bu apa-apa sendiri. Tunggu, pasti ada suatu peristiwa yang kamu tidak akan pernah bisa tanpa melibatkan orang lain, ya kan? Kita ini adalah makhluk sosial, makanya tidak lepas kita mempunyai akan menggali nilai-nilai sosial dalam sebuah teks hikayat. 4 nilai, nilai pendidikan, religius, nilai moral, dan nilai sosial. Ada yang ditanyakan? Ada? Sebelum Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke hikayat ya. Jadi kita coba untuk menganalisis sebuah hikayat berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang sudah kita pelajari tadi ya, berdasarkan 4 nilai tadi. Ya baik, mungkin ini nanti akan berkaitan dengan tugas kelompok. Sebelum Ibu putarkan hikayatnya, coba sekarang kita bagi kelompok dulu berarti ya. Karena kita akan bekerja di dalam kelompok. Gimana mau bagi kelompoknya? Berhitung aja ya. Oke baik, Ibu hitung mulai dari Rifki deh, misalnya Rifki. 1, 2. Ya sampai berapa? Sampai 6. Sekarang ya, nggak Rifki. 2, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 2, 4,
Ya, baik, sudah ya. Sekarang silakan langsung cepat untuk kelompok berdasarkan nomornya tadi. Satu sini. Empat boy. Empat kan nih? Bas, ukuran sana aja. Gimana? Jangan lupa nomornya. Mana? Siapa ya 5 boy? Yang bagi Kelompok satu mana? Kelompok satu mana? Satu sini. Kelompok dua mana? Nggak susah kah intinya ngobrolnya kalau panjang? Bisa aja ya? Oh iya, baik. Bisa kelompok satu, dua, tiga, kelompok tiga. Jangan lupa. Di sini kelompok 6, kelompok 5 nya di mana? Ini enak. Ya, silakan cari posisinya yang mudah untuk berdiskusi. Ya, di mana boleh di sini. Enggak apa-apa dong. Atau di sini. Tapi berhadapan gitu. Ya, sudah. Segera bergabung di kelompok. Tidak ada yang mau lagi ya. Nah, topinya boleh dilepas. Iya. Udah ya. Iya. Tangan. Sudah. Ya, baik. Baik, perhatikan. Ya, usahakan di posisi yang nyaman untuk berdiskusi ya, dan juga kita nanti ada tayangan, jadi pastikan kalian mudah untuk menyimak tayangan dari ini. Ya baik, dengarkan petunjuknya. Saat di sini Ibu akan memutarkan sebuah tayangan yang berisi tentang hikayat melalui tampilan. Kemudian juga hikayat itu juga bisa kalian akses pada buku kalian di halaman 56, 57 sampai dengan 58. Jadi silakan untuk yang mau menyimak di video tayangan Ibu disilakan, yang mau melihat dari YouTube juga disilakan, ada di halaman 56. Ya, nanti tugasnya adalah tugasnya kalian masing-masing akan diberi lembar kerja kelompok dikerjakan, kemudian kalian akan menentukan nilai-nilai apa saja yang ada di dalam hikayat yang akan nanti Ibu putarkan ya. Nah, jadi di situ kalian menemukan minimal masing-masing satu nilai. Nilai pendidikan 1, nilai moral 1, nilai religius 1, nilai sosial 1. Minimal mendapatkan 1 lebih, kalau dapat lebih bagus lagi. Nah, kemudian selain kalian nanti akan mendapatkan nilai apa, kalian juga harus mengutip dari pernyataannya ya. Misalnya kalian menganggap itu adalah nilai pendidikan, buktinya dibuktikan dari mana? Kalian kutip bagian teksnya. Misalnya dia berangkat sekolah dan mengaji, itu berarti masuk nilai apa? Pendidikan. Ada, religius ada juga ya, dibuktikan dalam kutipan teksnya. Paham? Ada pertanyaan kah sebelum Ibu lanjutkan? Sudah ada. Ada ya? Ya, kalau begitu Ibu bagi dulu LKPD-nya. Silakan dijawabin. Sini 2 kelompok ya? 3 kelompok ya di sini ya? Satu kelompok 2 lembar ya? Ini silakan kasih ke belakang. Ya, di sini.
Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti ya. Ya mari kita simak tayangan video yang akan kalian analisis. Yang mau menganalisis, yang mau menyimak lewat bacaan, silakan buka di halaman 56 ya. Oke. Bentar ya. Enggak ada wifi. Kecap sedap, kental, merasa, berisi inspirasi, senyumkan berdua. Ya, silakan disimak ya. Manusia dan dunianya jangan bertemu seribu ya, bertemu satu saja. Hikayat Saijan dan Ikan Toda, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan toda di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa.
Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari kejapannya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur, giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggelegar kesakitan di depannya. Kamu ini kenapa? Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai betapa, ketahuilah, semenjak kau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa pendapat sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Nama aku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau? Dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, Betapa Sakti, kami akan membuat kamu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuat kamu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar. Sayur saja, sayur saja, sayur saja, sayur saja, sayur saja, sayur saja. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Sayur saja, sayur saja, sayur saja, sayur saja, sayur saja, sayur saja. Raja Ikan Todak
memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Toda beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, kamu sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untuk mulai Mas Sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Toda. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saija. Raja Ikan Toda pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Hollywood. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia sekata, atau semupakat. Kisah Datuk Mabrur dan Ikan Toda tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Iya, baik. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi tadi ini adalah cerita asal mula terjadinya apa tadi? Pulau apa? Kota Baru ya, yang ada Kabupaten Kota Baru, salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi ini adalah cerita hikayat masyarakat lokal ya. Ini hikayat yang benar-benar berasal dari lokal dari daerah kita yaitu Kalimantan Selatan. Baik, kembali ke LKPD-nya. Tadi sudah menyimak hikayatnya, kemudian yang menyimak di buku tadi pada halaman 56. Nah, jadi tugasnya tadi kalian menentukan dari hikayat yang sudah ikut tampilkan tadi, tentukan 4 nilai ya, sesuai yang ada di lembar kerja kalian. Ya, sudah ada bayangan dapat nilai-nilainya tadi? Sudah ya? Oke, baik. Berapa? 15 menit ya? Ibu beri waktu berdiskusi 15 menit bersama kelompok. Nanti kita bersiap untuk presentasi. Ya, disilakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Ya, pastikan berdiskusi dan semua anggota kelompok menyumbangkan idenya ya. Tulis nama kelompok sudah, nama sudah ya. Nah, dikutip sedikit pada bagian yang mana? Pada bagian lanjutkan dari berbagai Oke, ada yang bertanya, perhatikan. Ini ada teman yang bertanya. Jadi tadi kan dibuktikan lewat kutipan. Jadi boleh dalam satu kalimat saja. Misalnya kalimat yang panjang boleh dikasih lanjutan aja. Artinya yang benar-benar menunjukkan bagiannya aja yang dikutip ya. Gimana? Nah, ya maksudnya seperti itu. Boleh ya. Silakan.
Oh ya, baik. Konsep nilai. Perhatikan. Ini ada temannya yang bertanya ya tentang konsep nilai. Jadi konsep nilai itu diisi dengan, kalau nilainya kan yang 4 tadi kan. Nah kalau konsep nilai itu misalnya nilai, Ibu ambil contoh, misalnya nilai religius ya, nilai religius. Jadi konsep nilai itu misalnya bisa dimulai dengan seseorang yang bersyukur kepada Tuhan. Nilai religiusnya ada nilai religius, konsep nilainya bersyukur kepada Tuhan. Nanti kutip teksnya sesuai dengan yang di teks. Terus misalnya nilai moral, konsep nilainya, nilai moralnya spesifiknya kemana? Misalnya nilai moralnya spesifiknya kejujuran, berarti konsep nilainya adalah berkaitan dengan kejujuran, kayak gitu. Paham nak? Paham ya? Ya, disesuaikan dengan konteks yang ada di ayatnya. Terus nilai sosial misalnya bekerja sama, bergotong royong, itu konsep nilainya. Jadi penulisnya ya, kita sampai jam 9:05 ya, selesai ya. Di atas bertawakal kepada Tuhan. Kalau itu ya X lebih EA kalau sama, ya,
Yang mana yang orang ya, soalnya di sosial ya. Mana sih? Sudah, Bu. Sudah? Ya, baik. Yang sudah dicek lagi. Yang sudah dicek sekali lagi. Kita menunggu teman yang lain dulu ya. Coba yang kamu koin lihat. Sudah dapat tempatnya. Nama kelompok gede-gede anggotanya mana? Oh, gede-gede. Nggak tahu Bu. Kalau gede, nggak tahu kalau gede-gede. Ganti kan? Sekali satu videonya. Nanti ditanggapi temannya dulu ya. Baik, 5 menit lagi ya. Sampai jam 9 lewat 5 menit. Silakan. Bukan kamu isi belakang. Opet. Gue ya. Kayak sur. Apa kamu tadi kata? Apa? Ini kan ini sosial. Ada liusnya. Ada yang kayak DPR yang sekolah gitu. Apa
Kawan jangan lupa nanti orang Berapa nilai sudah? Nah, lagi. Ya, oke. ini aku lagi nembak itu lagi siang malam Waktunya 3 menit lagi ya. 3 menit kita kumpulkan Saya
Ya, baik, sudah ya? Sudah ya? Ya, sekarang silakan semuanya hasilnya dikumpulkan. Ya, silakan. Ini yang menurut nggak juga? Oke, sebelah sini. Dulu kita kan dulu lagi. Lagi, ya, Baik, Ibu tawarkan mungkin kita nggak semua kelompok ya, 2 atau 3 kelompok saja. Tapi nanti kelompok yang lain menanggapi dari pernyataan sebelumnya. Siapa yang bersedia duluan maju? Abraham. Kelompok siapa? Abraham. Abi bu. Kelompok gimana? Abi bu. Oh ya, kelompoknya ya, baik. Ini ada kelompok yang mau maju, yang lain silakan simak dan memberikan tanggapan ya. Terima kasih. Sudah mulai. Satu orang membacakan yang suaranya nyaring. Siapa yang nyaring suaranya? Nah, sini aja sini. Ini kita baca aku Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dan kita akan memberikan jawaban, presentasikan jawaban tadi ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikol Singaditya. Nama saya Muhammad Nazar. Yang serius. Saya namanya Siti Kristi. Nilai pendidikan. Nah, nyari temannya supaya temannya bisa menyimak dan menanggapi ya.
konsep nilai, tekun, fakta menjerah, kutipan teks. Yang malam ia bersemedi juga sekarang di antara Yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Kok bingung? Kok bingung sendiri? Ya, coba. Ulang. Nilai yang pertama yang ditemukan, nilai pendidikan, tekun, fakta menjerah, kutipan teks, yang malam ia bersemedi di batu karang di antara perangkat, bersihkan kuis, gembur, ombak, angin gelombang, dan badai topan. Nilai religius, bersemedi atau berdoa kepada Sang Pencipta. Kutipan teks, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Nilai yang ketiga, Nilai moral, nilai menangkap berjanji. Kutipan teks, ikan kodak berjanji membuatkan pulau jika Datuk Makhluk menyembuhkan refleksnya dan sebagai ikan kodak. Nilai sosial, nilai kerjasama untuk koyo. Kutipan teks, Raja ikan kodak bekerjasama dengan rajanya untuk buah pulau. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. ya silakan ada yang mau menanggapi dari hasil yang didapat oleh kelompok G dan DG tadi. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Atau sudah setuju aja dengan apa yang saya katakan? Iya, silakan. Asal dari kalian. Apa nama? Ya, yang terkait dengan nilainya boleh, silakan. Nah, Tadi apa kutipan nilai moral? kutipan nilai moral diulang dan permintaan temannya. Apa kutipannya? Ayo baca. Kutipan moral. Kutipan teksnya, ikan kodak berjanji membuatkan pulau. Jika Datuk Makhluk menyebutkan akadnya raja ikan kodak. Ya, baik. Berarti setuju ya? Betul ya? Atau ada pendapat lain tentang nilai moralnya? Setuju ya? Sama ya? Oke, ya baik. Baik. Ada lagi? Kalau tidak berarti kelompok 1 sudah berhasil menemukan 6. Kelompok 6 sudah berhasil menemukan 4 nilai dengan benar ya. Oke, baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompok siapa yang bersedia? Boleh kelompoknya ditunjuk kali ini ya. Kelompoknya Nisa, Bayu, Jagi, Pati dengan Elika, silakan. Sepertinya mereka dapat yang berbeda dari kelompok 6 tadi ya. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya dari Mandaya Pawas, saya Bayu Satrio Haji, saya Muhammad Surahat. Langsung saja kami mulai presentasinya. Ya, silakan.
nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah konsep nilainya adalah mengajarkan kita untuk melakukan kejujuran dan menepati janji. Kutipan teksnya itu adalah, kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Lalu nilai religius, konsep nilainya adalah seseorang yang meminta kepada Sang Pencipta. Kutipan teksnya ialah, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Bicarakanlah baik-baik ketimbang teks nilai sosial, konsep nilainya kerjasama dan kesatuan. Dari konteksnya, bagaimana hati dilepaskannya juga mengajarkan bahwa dari pikiran karam bahwa tapi kita membuat perjanjian yang sekarang kita harus kerjaan jalan sedia sampai ke anak cucu kita harus sepakat bahwa batu bahu Ya, baik. Bagaimana? Ada tanggapan? Sip, puja Radit. Sip ya, Dit ya? Oh, sip. Berarti Adit setuju dengan semua yang disampaikan oleh kelompok dua tadi ya? Ya, baik. Coba tadi nilai yang ketiga tadi nilai apa ya? Sebelum nilai nilai moralnya boleh dibaca ulang ya? Coba. Nilai moralnya, konsep nilai bicarakanlah baik-baik saat ada masalah. Kutipan teksnya, kata ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Oh ya, situ yang ketiga baiknya kita datang langsung menyerang ya. Seharusnya nilai moralnya sesuatu yang harus kita konfirmasi harus dibicarakan dengan baik. Ya bagus sekali ya bisa menemukan nilai moralnya. Oke, kalau tidak ada tanggapan berarti setuju ya dengan nilai yang mereka dapat. Tadi ada sedikit perbedaan dengan yang didapat oleh kelompok 6, tapi secara umum betul dan betul berarti nilainya ada lebih dari 1 dari teks itu ya. Oke, silakan boleh ditutup. Mau bertanya? Oh iya, diulang nilai pendidikan. Nilai pendidikannya, konsep nilai mengajarkan kita untuk melakukan kejujuran dan menepati janji. Kutipan teksnya, kalau mau kalah kami akan menyerah dalam diskusi apapun perintah hukum. Jelas? Gimana, Fit? Ya, jelas ya? Oke, baik. Silakan boleh ditutup. Ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya kelompok 2. Ya, mungkin satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok yang Mustafa. Oke, kelompok yang Mustafa. Cuma kalau terakhir mau presentasikan hasilnya ya, bajunya dirapikan dulu dong supaya ganteng. Ya, kalau terakhir silakan disimak dan diberi tanggapan apabila ada ya. Silakan. Adrian. Perkenalkan nama saya Raja Aditya. Perkenalkan nama saya Akbar. Langsung saja ya. Sekarang di antara air ombak. Nilai
seorang datuk Adi Sakti mandraguna sedang berkabar di tengah laut. Nilai moral. Konsep nilai jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan. Di konteksnya, dia malah dia di batu bara di antara ikan bumi, dukur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Dia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Nilai sosial, saijaan dan ikan pada kegiatan kemudian kesabaran dan mabrur untuk memohon kepada Sang Pencipta agar diberi kepada Sang diberi sebuah pulau. Di konteksnya pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya pulau. Baik, ada tanggapan? Bagaimana? Bagus. Coba yang nilai terakhir. Nilai yang terakhir diulang. Nilai sosial, saijaan, sosial, pilihan dan kesabaran dan mabrur untuk memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Di konteksnya pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya pulau. Iya. Jadi di sini nilainya betul, jadi ada koreksi sedikit ya. Tadi kan konsep nilainya saijaan. Saijaan itu kan artinya sedia sekata, artinya kekompakan antara tadi bangsa ikan todak dengan si Datuk Mabrur kan. Tapi dari penjelasannya itu nanti kalau ini salah-salah bisa mengarah ke nilai pendidikan, maaf, ke nilai religius. Coba boleh dilihat. Nah ya kan, pada kata kegigihan dan kesabaran Datuk Mabrur untuk memohon kepada Sang Pencipta. Kalau itu kan nanti jatuhnya bisa ke nilai religius kan. Nah jadi supaya di situ adalah nilai moral, supaya nilainya betul nilai sosial, berarti harus diubah konsep nilainya. Betul aja itu nilainya nilai sosial, tapi penjelasan konsep nilainya diubah. Jangan ke memohon kepada Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta jatuhnya nanti religius ya, tapi betul aja. Mungkin diubah nanti penjelasan konsep nilai aja ya. Oke, baik. Silakan. Tidak ada tanggapan lagi? Ya, Herdi. Yang mana? Nilai pendidikan. Nilai pendidikan minta diulang kelompoknya Herdi. Boleh dibacakan lagi. Silakan. Pendidikannya semangat pantang menyerah. Kutipan teksnya siang malam ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih debur ombak. Ya. Jadi tadi di sini ada yang bertanya juga kelompok ini, Bu, kalau nilai pendidikan ini apakah yang berkaitan dengan kalau zaman sekarang bisa kita kaitkan dengan mata pelajaran dengan sekolah. Kalau zaman dulu kan belum ada sekolah, belum ada yang anak ini, jadi kaitannya dengan bersemedi tadi dengan kegigihannya, itu nilai pendidikannya ya, itu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan boleh ditutup. Ya, dari kelompok 3. Terima kasih telah bersama. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3 yang sudah sebagai kelompok terakhir yang menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang perhatikan, fokus lagi. Nah, sekarang coba kita simpulkan sekarang bersama-sama. Dari hikayat saijaan dan ikan todak tadi, kita berhasil menemukan keempat-empatnya ya, keempat nilainya. Nah, jadi kalau secara umum tadi, kalau nilai pendidikannya semangat pantang menyerah Datuk Mabrur untuk mendapatkan tujuannya, sama seperti kalian sekolah tujuannya untuk apa? Untuk menggapai cita-cita kalian suatu saat nanti kan. Nah, begitu juga Datuk Mabrur. Kemudian nilai religiusnya di bagian mana tadi? Ketika bertapa, berdoa, bersemedi, memohon agar dapat diberi sebuah pulau sebagai tempat tinggal anak dan cucunya. Nilai sosialnya di bagian yang mana? Nilai sosialnya yang bekerja sama tadi antara apa?
yang ketika seluruh warga kerajaan dan Todak bersama-sama mendorong sebuah pulau ke permukaan hingga terbentuk yang namanya Pulau Halimun tadi. Ya, jadi ya, jadi tadi itu semua nilai yang bisa kita peroleh dari Hikayat Saidaan dan Ikan Todak. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita ke asesmen, paham ya tentang nilai ya, mudah ya? Mudah ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita ada asesmen formatif. Ibu bagikan linknya ke grup ya. Bagikan linknya ke grup. Ya semuanya. Apa ini? Semuanya silakan boleh disiapkan HP-nya. Ya, ibu kirim di grup ya. Silakan boleh dijawab dari sekarang. Aku lebih Sudah ada yang bisa? Ya, Helvi sudah masuk, silahkan. Yang sudah masuk langsung dijawab ya.
Ya, kerjakan aja ya, nanti hasilnya akan ibu lihat di laporan. Dua menit lagi ya, karena hanya soalnya 5 soal saja untuk mengetes kemampuan kalian terkait nilai-nilai.
Ya, baik, sudah ya. Nanti ya. Sekarang silakan HP-nya. Sudah bisa ya. Jadi tadi kita hari ini sudah bersama-sama belajar tentang nilai-nilai dalam teks hikayat. Sudah tadi bekerja kelompok untuk mendiskusikan atau menganalisis nilai yang ada dalam sebuah hikayat. Dan tadi sudah mencoba menjawab soal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau membantu ibu menyimpulkan? Jadi kita hari ini sudah ngapain aja? Kita belajar apa? Kalian mendapatkan apa dari pembelajaran hari ini? Nilai-nilai. Boleh. Hari ini sudah belajar tentang nilai-nilai dari teks hikayat. Ya, jadi bagaimana kita merefleksikan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan kita, ya kan? Apa yang kita ikuti dari Datuk Mabrur? Apakah kita harus ikut bertapa di laut sana ketika kita menginginkan sebuah permintaan? Kan tidak. Terus kalau kita refleksikan dengan kehidupan saat ini, perilaku Datuk Mabrur bagaimana yang bisa kita contoh nilai-nilainya? Ketekunannya ya, ketekunannya ketika dia memiliki sebuah keinginan. Begitu juga kita sebagai pelajar, kalau kalian punya keinginan untuk menjadi orang berhasil, maka kalian harus tekun belajar. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum ibu akhiri pembelajaran kita? Paham ya semua ya tentang nilai-nilai ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ain, Bu Lili, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Pak. Juga baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Lili. Kemudian terima kasih Bu Ain. Izin Bu Lili, saya ingin melakukan pasca observasi ya kepada Bu Ain, di mana Bu Ain hari ini tujuan dari pasca observasi di sini ya kita akan merefleksikan proses dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Ain lakukan. Kemudian juga selain itu kita juga akan nanti melihat arah pengembangan diri dari Bu Ain itu sendiri. Kemudian Ibu izinkan ya saya mulai bertanya ke Bu Ain. Baik Pak. Yang pertama, bagaimana Ibu terkait jalannya observasi atau pembelajaran kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Ya, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya proses tersebut? Kemudian mungkin bisa langsung Ibu ajarkan. Jadi perasaan saya ketika menjalani proses observasi kemarin Pak ya, awalnya itu tegang, saya tegang, gugup, karena kan termasuk jarang ya Pak ya kegiatan observasi kelas ini, paling kita per semester seperti itu. Nah apalagi kan ini biasanya kita oleh kepala sekolah, hari ini oleh rekan sejawat, jadi tentu ada perasaan gugup, tegang, khawatir pada awalnya. Tetapi alhamdulillah setelah semuanya berjalan, saya jadi merasa senang, ada perasaan lega juga, karena akhirnya saya bisa mencoba untuk bagaimana mengajar di depan rekan sejawat, seperti itu Pak Denny. Jadi walaupun sempat ada rasa tegang, ada gugup, tapi pada dasarnya semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, saya pun juga merasa seperti itu. Saya melihat prosesnya. Oke Ibu, jadi kegiatan sudah berjalan dengan sangat baik. Ibu, bisakah Ibu
Ain ceritakan kembali ya area yang pada saat itu yang sudah Ibu Ain kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi area pengembangan itu saya fokusnya pada pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah kemudian langkah-langkah pembelajarannya tentu saja di awal itu saya sudah terlebih dahulu melakukan asesmen awal di kelas tersebut. Jadi saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi di kelas itu ada 2 jenis gaya belajar Pak, ada visual dan auditori. Nah, jadi saya di situ mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Jadi pada awalnya mereka ada penugasan kelompok, kemudian ada evaluasi individu, dan ada presentasi juga. Seperti itu kira-kira Pak langkah yang observasi. Berarti pengembangannya lebih ke aspek pengetahuan dan keterampilan. Benar. Ya, keterampilan siswa, kemudian juga dengan Ibu Ain juga sudah mengembangkan gaya belajar, istilahnya tadi sudah menjelaskan penggunaan, termasuk penggunaan berdasarkan dan KSE ya, sosial emosi juga. Terus Ibu, bagaimana partisipasi dari siswa selama proses pembelajaran? Partisipasi siswa kalau menurut saya ya Pak, secara umum mereka lumayan aktif, mereka mengikuti sesi pembelajaran cukup dengan aktif dan gembira juga. Tapi ya tetap saja ya Pak, selalu ada beberapa 1-2 siswa yang sepertinya masih enggan untuk mengemukakan pendapat, masih sulit untuk menyampaikan pertanyaan seperti itu. Tapi secara keseluruhan observasi kemarin saya rasa partisipasi siswa sudah lumayan bagus. Berarti siswa sudah berpartisipasi aktif Ibu ya, sangat luar biasa Ibu. Kemudian apakah masih ada kendala lain yang dihadapi selama proses? Kendala yang dihadapi itu mungkin saya ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu saya masih terfokus pada diferensiasi konten ya Pak ya. Nah jadi mungkin kendalanya di situ, mungkin dari konten yang saya sajikan masih ada beberapa anak yang mungkin belum terakomodasi gaya belajarnya, atau mungkin juga ketika jalannya proses penugasan atau proyek mungkin mereka masih kesulitan dengan cara pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Mungkin kendalanya di situ sih Pak. Jadi menurut Bu Ain ya masih ada kendala yang terkait dengan masih ada yang menurut Bu Ain ya kurang terakomodasinya gaya belajar siswa. Oke, kemudian kira-kira Ibu Ain solusinya terkait hal tersebut apa itu? Solusinya mungkin ya Pak, untuk selanjutnya saya mau lebih beragam lagi. Artinya saya tidak hanya melakukan pada diferensiasi konten, tapi mungkin juga diferensiasi proses, dan mungkin juga diferensiasi produk. Mungkin dengan saya lebih variatif dalam strategi berdiferensiasi, mungkin siswa menjadi lebih mampu untuk terfasilitasi segala potensinya seperti itu Pak. Untuk selanjutnya mungkin saya akan lebih fokus ke diferensiasi produk dan proses seperti itu. Oke. Jadi lebih ke bagaimana Ibu akan mengembangkan ke depannya terkait berdiferensiasi proses dan produk. Betul. Ya baik sekali Ibu Ain juga sedikit saya akan menceritakan juga yaitu ya jadi selama kegiatan Ibu Ain melakukan kegiatan pembelajaran bersama siswa, saya juga mengobservasi ya ada beberapa hal Ibu yang mungkin sebagai masukan apresiasi ke Bu Ain ya, di mana saya sudah melihat di sana bagaimana Bu Ain sudah berhasil dalam melakukan pengelolaan kelas ya, siswa semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang, kemudian dengan antusias, kemudian mereka juga aktif, kemudian sangat terlihat bagaimana Ibu Ain di sana bagaimana menjalin komunikasi dengan sangat
aktif dan efektif dengan siswa ya Ibu. Jadi mungkin dari hal tersebut juga saya dari proses yang saya lihat dengan selama Bu Ain melakukan kegiatan pembelajaran juga saya sangat banyak belajar sekali, banyak belajar dari Ibu seperti itu. Saya lanjut Ibu ya. Baik. Oke. Jadi kita sudah bercerita tadi terkait kegiatan pengembangan yang sudah Ibu lakukan. Sekarang tentunya Ibu punya harapan ke depannya kan, harapan ke depannya terkait pengembangan yang akan Ibu Ain lakukan. Ya. Boleh Ibu ceritakan ke depannya harapan apa yang ingin atau yang Ibu Ain ingin kembangkan? Terkait pengembangan diri ya Pak ya. Iya, Nah, jadi terkait dengan pengembangan diri saya sebagai guru, ada sih beberapa rencana yang saya harapkan bisa saya lakukan di waktu yang akan datang ya Pak ya, yaitu saya ingin lebih fokus lagi, ingin lebih menggali lagi sehingga bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau sebelumnya saya mungkin masih lebih fokus pada berdiferensiasi dan mungkin masih minim yang KSE-nya. Nah, mungkin saya juga akan mengembangkan itu. Saya akan lebih menerapkan lagi seperti apa merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan sosial emosional siswa, sehingga ada kedekatan antara saya dengan siswa. Mungkin itu tadi Pak ya, salah satu faktor kendala juga. Jadi kenapa siswa jadi sulit untuk menyampaikan pendapat, mungkin mereka belum nyaman dengan saya seperti itu. Nah, mungkin jadi saya lebih akan menajamkan lagi di bagian diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE seperti itu Pak Debi. Dan semoga nanti itu bisa menjadi ukuran keberhasilan saya, yaitu saya bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Mungkin seperti itu nih Pak rencana Biasa ya. Jadi Ibu Ain sudah menjelaskan aktivitas pengembangannya sudah, kemudian tujuan yang sudah dicapai tadi sudah, kemudian termasuk tadi sudah menceritakan ukuran keberhasilan dari ini dari pengembangan Ibu Ain. Tentunya dalam apa yang ingin kembangkan tadi terkait dengan bagaimana kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, kita garis bawahi tentunya ada faktor pendukung. Kira-kira dukungan apa yang Ibu Ain perlukan? Ya, jadi ketika saya ingin mengembangkan diri ya Pak, tentunya kan saya tidak bisa bergerak sendiri seperti itu. Jadi saya berada di lingkungan sekolah dengan aset-aset sekolah yang beragam. Jadi saya berharap berbagai dukungan itu bisa saya dapatkan dari seluruh warga sekolah. Apalagi Pak Debi nih, kan Pak Debi sebagai sarpras di sini. Jadi mungkin saya akan sering nih Pak, saya perlu sumber daya belajar seperti ini. Nah, mungkin dukungan intinya dari kepala sekolah, dari sesama rekan guru, dari seluruh warga sekolah, dan juga siswa-siswa di kelas seperti itu Pak. Biasa itu ya. Jadi tentunya ya sepertinya suasana warga sekolah kita tentunya sangat mendukung. Sangat Pak, ya betul. Nah, kemudian tentunya waktunya, kira-kira kapan mau? Jadi ini sudah hampir akhir semester Pak ya, insya Allah nanti di semester genap saya akan langsung mengeksekusi rencana saya tadi, mungkin memulai dengan merancang model pembelajaran yang sesuai kriteria yang saya inginkan tadi Pak. Oke, luar biasa Ibu. Kita sudah masuk ke tahapan akhir Ibu ya, tahapan akhir dari proses pasca observasi. Di mana terakhir mungkin Ibu Ain bisa menyampaikan kesimpulan dari proses pelaksanaan ya observasi atau supervisi yang sudah kita laksanakan. Boleh Ibu silakan. Baik Pak. Jadi dari rangkaian supervisi yang sudah saya lakukan bersama Pak Debi, mulai dari kemarin praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi, itu jadi saya bisa menyimpulkan satu hal ya Pak. Ternyata supervisi akademik itu apabila disiapkan dari
awal dari praobservasi itu sangat membantu guru, Pak. Jadi kalau yang sebelumnya kan mungkin kita hanya menjalankan supervisi akademik itu berdasarkan jadwal yang sudah ada dari sekolah seperti itu. Nah, jadi mungkin persiapan pun dilakukan sendiri ya Pak ya oleh guru dan sesuai dengan jadwal. Tapi dengan adanya coaching untuk supervisi akademik itu merasa terbantu sekali karena kami sebagai guru seperti dibimbing dari awal seperti itu Pak. Kesannya itu kayak ayo kita dari awal mau apa, mau seperti apa jadi dari percakapan praobservasi itu sangat membantu sekali. Kemudian ketika eksekusi di observasinya pun juga terasa lebih leluasa dan nyaman saat mengajar. Kemudian ditambah lagi kan ada refleksi di bagian pasca observasi. Saya rasa saya merasa senang karena bisa mengikuti bagian coaching untuk supervisi yang seperti ini Pak. Untuk mungkin seperti itu simpulan dari saya. Alhamdulillahnya Bu Ain merasa senang ya setelah mengikuti semua proses dari kemudian observasi, kemudian pasca observasi dan semuanya sudah kita lewati dengan tenang ya, aman dan nyaman. Dan Bu Ain sendiri juga sudah menyampaikan tadi lega ya, sudah lega. Oke. Terima kasih Bu Ain sudah mau istilahnya atau maaf sudah bersedia sebagai guru yang saya observasi ya mudah-mudahan kita selalu sehat Ibu Ain ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Dewi. Cukup ya untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi.